Selamat bertemu kembali di Sentronic Channel. Ini adalah diagram terakhir ya, yang kita diskusikan terakhir. Ya. Jadi ini sudah maksimum ya. Jadi dari diagram yang lalu, ya, semuanya yang pneumatik kita coba ubah menjadi ladder diagram listrik. Ya, kita coba dulu ya, apakah dia berjalan sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak ya. Saya tekan start. Kemudian dia berjalan. Pertama, timer menghitung, langsung dia bergerak. Ini timer ya. Ini timer yang kedua. Ya, begitu S2 karena disentuh, timer kedua menghitung. Dia bergerak lagi ke kanan. Jadi itu review dari rangkaian kita yang terakhir ya. Nah sekarang apakah Anda masih ingat ya, diagramnya pada waktu pertama kita membuat sebelum dia menjadi seperti ini ya? Apa Anda ingat? Jadi saya perbaiki dulu ya supaya tidak terlalu lebar. Nah, oke. Kita coba lagi. Oke, tidak ada penyimpangan. Jadi sesuai. Apakah Anda masih ingat ya diagram awalnya itu bagaimana bentuknya? Ya. Sehingga yang terakhir menjadi seperti ini. Ya. Baik, ini saya rapikan dulu ya. Saya turunkan dulu ya, supaya tidak mengganggu. Diagram ini saya letakkan di bawah. Ya. Kemudian yang bagian ini ya, saya copy. Saya geser dulu, jangan sampai tertumpang oleh kopinya, paste. Nah itu ya, hampir tertumpang kan, tertumpang bingung saya nanti mengembalikannya. Ya. Jadi saya ambil ini hanya bagian startnya. Ya. Kemudian ini saya hapus semua. Yang berarti bahwa diagram ini masih berhubungan dengan diagram start yang saya potong, saya letakkan di atas ya. Ya, kita lihat di sini ya, sehingga ini saya coba menggeser ini ya. Nah, untuk membandingkan bagaimana, karena mungkin Anda lupa ya bentuknya, bentuk awalnya, sehingga kita bisa lihat pembandingannya bagaimana kalau ini dari awalnya diubah menjadi sistem seperti ini. Ya, kita cek dulu apakah dia bekerja. Nah, rangkaian ini, ya, rangkaian yang saya pakai start ini terus masih berhubungan dengan rangkaian di bawah ini. Ya, kita lihat ya. Ya, teman, saya hanya memberikan startnya supaya nanti bisa dioperasikan. Ya. Baik, sekarang kita mencoba masuk ke diagram yang awalnya. Ya, diagram awal pada waktu kita pertama membuat diagram pneumatik ini ya. Tadinya S3 ini adalah S1, S4 ini adalah S2. Ya, ini saya sudah siapkan, saya persempit semuanya, saya buat ringkas, ya, supaya nanti kalau saya letakkan di sampingnya diagram yang telah kita selesaikan tadi ya, dari screen tadi, itu bisa terlihat ya, bagaimana bentuknya ya. Ya, untuk review kembali, ini ada sistem start ya, DCV 3/2, tapi dia memakai handle atau pedal ya, yang fix ya di sini ya, ditahan ini ya, meskipun ada bekasnya dia tidak akan kembali kalau kita tekan ya. Contohnya seperti ini ya, kita tekan, begitu saya menghindar dia nyangkut ya, jadi ini seperti skaklar. Baik, saya review kembali ya, ini DCV yang jadi limit switch nomor 3, ini adalah DCV 3/2 menjadi limit switch yang keempat. Tadi limit switch-nya tipe pneumatik yang roller ya,
di review dulu. Kemudian ini timernya. Nah, timernya saya set 20% di sini. Ya, jadi dasar hitungannya adalah 20% bukaan. Ya, jadi tekanannya itu akan naik, terus karena ini ada, sekali lagi ya ingatkan ada akumulator. Jadi akumulator ini begitu diisi oleh udara bertekanan, ya, lama-lama tekanannya naik, begitu tekanan naik dia mengoperasikan ini ya DCV yang digerakkan secara pneumatik. Ya, sekali lagi tidak ada bekas mengembalikan ya, sehingga dia pergerakan dari DCV ini tergantung pada tekanan pneumatik kiri atau kanan. Ya, ini adalah tipe 1, 2, 3, 5/2. Ya. Kemudian ini ada pengatur penceratan ya untuk mengatur kecepatan pergerakan dari aktuator ini. Ya, sekali lagi limit switch-nya saya ganti. Ya, tadi S2 menjadi S3, kemudian yang S1 menjadi S3, ya, kemudian yang S2 menjadi S4. Semua saya ganti. Ya, jadi kita lihat dia sudah bekerja sesuai, dia masih bekerja sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Mengapa saya menyampaikan ini kembali supaya kita tahu bahwa apa yang kita lakukan pada saat yang lalu itu sesuai ya, dengan yang diinginkan. Jadi seluruh diagram ini sekarang saya copy ya, copy. Saya masukkan, saya letakkan di sini. Ya, mudah-mudahan tidak bertindihan ya. Oh, hampir. Saya geser kemari sedikit. Nah, seperti kita lihat diagram yang besar ini, sistem pneumatik bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini, ya, karena digabungkan dengan sistem listrik. Ya, ya, tapi jangan lupa bahwa sistem listriknya ini ada diagram di bawahnya ya. Nah, ini hanya untuk mempermudah aja sehingga nanti kalau saya peragakan pada waktu melakukan start, ya, ini saya tinggal menekan start ini dan ini akan beroperasi atau berjalan. Nah, tadi yang saya katakan, di sini limit switch-nya S1 dan S2. Ya, kalau saya letakkan ini masih S1 dan S2, ini kena diintervensi oleh diagram ini. Ya, pada kedua diagram ini berbeda. Itu sebabnya saya sudah siapkan, saya mengganti namanya, tapi tidak mengganti, tidak mengubah fungsinya. Ya. Ayo kita lihat sekarang. Tadi kita sudah lihat ya, ini semuanya belum ya, semuanya belum start. Kita lihat sekarang ini start. Dia berjalan secara pneumatik. Ini start, ini belum saya start ya, yang listrik. Nah, dia berjalan seperti itu. Ya. Ini timer waktunya mungkin berbeda ya dengan pengaturannya di diagram yang satunya. Nah, sementara dia berjalan, saya coba melakukan start. Anda melihat perjalanannya ya, mungkin perbedaan di timingnya. Ya. Saya start sini. Ya. Nah, ini bisa kembali. Nah, ini baru berjalan. Ya. Mungkin kurang tepat ya anunya ya pergerakannya, tapi kok lihat pergerakannya secara umum sama. Nah, itu kita lihat ya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah di sini adalah ini review. Ya, maksudnya review adalah bahwa inilah diagram awal yang kita rancang. Ya. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa sistem pneumatik ini ya dikatakan full pneumatik di sini. Ya. Saya save dulu. Saya beri nama dulu supaya tidak terjadi masalah. Atau dia off. Nah, saya katakan bahwa sistem pneumatik ini, ya, ini bukan berarti ini kurang bagus ya. Ya, seperti saya sampaikan lagi bahwa sistem pneumatik seperti ini masih ada. Ya, bukan masih ada karena mesin yang dulu masih dipakai, yang baru masih ada. Ya, sistem pneumatik maupun hidrolik. Ya, dan ini umumnya berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan yang besar, ya, yang didominasi oleh apa? Misalnya
kekuatan pencekapan atau mungkin yang mobile ya. Jadi seperti misalnya forklift, backhoe dan sebagainya itu masih pakai seperti ini. Ya. Karena mereka ya meskipun alat-alat besar tersebut, alat-alat berat tersebut, ya, itu mungkin juga memakai sistem listrik ya. Tetapi saya lihat banyak yang masih memakai full pneumatik atau full hidrolik. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini di sini, ini sudah kombinasikan dengan sistem listrik, ya, yang sebelah kiri ini. Tapi yang perlu Anda ketahui bahwa di dalam memakai sistem kontrol kendali ini seperti ini, ya, itu bisa divariasikan, bisa digabungkan ya sistem listrik, pneumatik maupun hidrolik. Ya. Jadi ini hanya menunjukkan bagaimana sistem pneumatik ini kalau digantikan, ya, bukan berarti ini jelek kemudian digantikan secara listrik menjadi lebih ringkas dan sebagainya. Ya. Tidak ada alasan seperti itu. Ya, tapi kalau kita lihat memang lebih ringkas ya di sini. Tapi sekali lagi tergantung pada pemakaiannya. Ya, kalau ini kebanyakannya seperti ini, umumnya itu stasioner ya. Seperti misalnya mesin-mesin pengolah material, misalnya mesin plastik ya. Nah, di mesin plastik itu ada ketiga-tiganya. Ada sistem listriknya, ada sistem pneumatiknya, karena membutuhkan salah satu prosesnya adalah disebut dengan blowing. Ya. Kemudian review kembali ya antara hidrolik dan pneumatik. Kalau pneumatik itu kekuatannya mungkin kurang, tetapi kecepatannya tinggi. Ya, sehingga suatu saat kita membutuhkan suatu gerakan aktuator yang kecepatannya tinggi, kita pakai pneumatik. Ya, kalau aktuator gerakannya lambat tapi kuat, hidrolik. Ya, coba direview posting-posting saya yang lalu. Ya, kita coba sekali lagi ya. Saya start dulu ini ya sistem listrik. Ya, timer menghitung terlihat di bawah nanti. Ya, atau saya ya. Tadi kita lihat ini timer menghitung ya. Nah, ini itu dia ya. Nah, sehingga dia berjalan sesuai dengannya. Ini sudah sistem listrik. Sekarang saya mencoba menyalakan yang sistem pneumatik. Ya, timer menghitung selesai, kemudian dia akan berjalan. Ya, gerakannya sama ya, gerakannya mirip, tapi yang satu digabung dengan sistem listrik, sedangkan yang satu adalah full pneumatik atau mungkin juga bisa full hidrolik. Ya. Jadi untuk diketahui, untuk di review. Ya. Saya kira demikian.